Selamat pagi Sobat ICC, senang sekali bisa ketemu lagi di tahun 2023 di bulan Januari. Dan pagi ini, Devotion kita akan mulai dengan hal yang baru di tahun 2023. Pagi ini kita akan mulai dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk sama-sama bisa berdoa. Tuhan, biar pagi ini Devotion, setiap firman, ayat apapun yang dibahas, biar Engkau yang bicara, Engkau yang mengurapi hamba, dan biar semua yang mendengarkan ini boleh mengenal, menerima, dan diperlengkapi lebih lagi untuk berjalan di tahun 2023 ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mulai dengan ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di tahun 2023 ini Tuhan mau kita bersukacitalah, bahkan di setiap tahun. Tahun kemarin, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Tuhan mau kita untuk selalu bersukacita. Kenapa? Karena ada ayat-ayat selanjutnya kita akan bahas. Ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita sudah dengar banyak sekali ya cerita-cerita dari A sampai Z gitu ya yang ada di Alkitab, kayaknya udah mulai kejadian semua. Dan kita bisa lihat Tuhan sudah mau datang. Dan kita diminta Tuhan untuk memberikan menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita ini adalah terang dunia, dan Tuhan mau kita untuk menyinari sekitar kita, dunia di mana kita ditempatkan sama Tuhan, baik itu di marketplace, di keluarga, dimanapun, di sekolah. Tuhan mau kita untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini tampil di atas. Kenapa? Karena ayat Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada yang unik dari kita, orang-orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, yaitu hati kita, yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya di hati kita ada Tuhan Yesus, dan Tuhan mau semua orang di dunia ini melihat kita, melihat hati yang sudah Tuhan perbaharui ini, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Ketika kita jadi terang, kita percaya di dalam kita ada Kristus yang jadi terang itu, sumber dari segala sesuatunya. Dan Tuhan mau kita memancarkan hati kita. Jangan disembunyikan, tapi kita harus terus naik ke atas. Tahun 2003 saatnya kita tampil, saatnya kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pesan ini, bahwa mereka pun dikasihi Tuhan. Ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 2003, apa sih keinginan kita di 2003? Pasti setiap kita punya keinginan, tapi mungkin juga di antara kita yang belum ada keinginan. Mungkin kita jalanin kayak tahun kemarin di sama. Sebaiknya kita menggunakan momentum. Di tahun 2023 ini, kita boleh kok punya keinginan. Nah, keinginan ini tidak salah. Dan kita diminta sama Tuhan, bahkan doa, mintalah permohonan itu. Artinya, kalau di bahasa Inggrisnya ini adalah request. Artinya bukan sesuatu hal kebutuhan. Sedang kita belajar bahwa setiap kebutuhan kita, Tuhan sudah jamin. Syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Itu yang dicari bangsa-bangsa. Gimana makan, minum, hidup, dan lain sebagainya. Itu Tuhan sudah penuhi. Tapi
itu ada di tahap dasar, yang artinya kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kita. Tapi ada di atas itu yang namanya permintaan. Jadi nggak bisa dilewat ya teman-teman semua, bahwa kita harus juga hidupi yang namanya menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi firman Allah dan kebenarannya. Kita harus tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh minta apa yang ada di dalam hati kita kepada Dia. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Banyak kita ragu-ragu ketika kita minta, kayaknya Tuhan nggak jawab deh, kayaknya Tuhan nggak dulu deh, atau seperti anggapan-anggapan kita yang lain. Kita ragu dan mulai lelah. Padahal di Matius 7 ayat 7-11 Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bahkan ada ilustrasi di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau ngetok itu jangan sungkan-sungkan dan bahkan jangan lelah untuk ngetok. Hakim yang jahat pun bisa mengabulkan permintaan dari seseorang yang mengganggu rumahnya di malam hari. Dan Tuhan mau kita untuk terus mengetok pintunya, walaupun belum ada jawaban. Di 2023 ini kita harus lebih lagi duduk dekat di kaki Tuhan, dan kita mau dengerin suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita percaya kita akan menerima ketika kita memintanya. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Dia tidak akan memberikan ular kepada anak yang meminta roti. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah ini bahasa Inggrisnya peace of God. Dan ini adalah hal yang istimewa yang tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada orang-orang di luar Kristus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai ini adalah damai yang tidak diberikan oleh dunia. Damai yang benar-benar Tuhan berikan, bahkan Tuhan tinggalkan bagi kita supaya kita bisa hidup di dunia ini hari demi hari tanpa harus khawatir sama sekali. Kalau saya mengandaikannya, ini adalah sebuah damai yang bisa memelihara kita di tengah lautan gelombang yang begitu rupa. Di tengah-tengah badai dan goncangan di 2023 yang kita dengar, be still, tenang. Tuhan menyertai kita dan Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan damai ini tidak ditentukan oleh kepemilikan apapun, harta, jabatan, atau apapun pengakuan orang lain. Karena Tuhan yang memberikannya kepada kita masing-masing. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bahkan kita bukan hanya memikirkan saja, tapi kita harus hidupi ini, kita harus taruh dalam pikiran kita, dan kita harus membayangkan hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Karena apa? Karena kita harus percaya terhadap janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang kita renungkan, apa yang kita bayangkan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun ketika kita lihat kenyataannya mungkin belum terjadi. Tapi 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena apa? Kita nggak boleh didikte oleh keadaan. Kita nggak boleh didikte oleh apa yang kita dengar di dunia ini. Tapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. That's why kita harus hidup oleh iman. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan ada. Dan kita harus merenungkan janji-janjinya. Itu pentingnya kita membaca Alkitab. Kita melihat janji Tuhan. Dari A sampai Z, Tuhan memberikan janjinya begitu rupa buat kita. Dan kita harus memikirkan, bahkan merenungkan setiap hari supaya mendatangkan hal-hal yang baik. Kalau kita merenungkan, memikirkan hal-hal yang jahat, memikirkan hal-hal yang buruk terjadi. Ayub 3 ayat 25 berkata, yang kutakutkan yang menimpa aku, dan yang kucemaskan yang mendatangi aku. Sekarang kita pilih,
Mau yang baik yang mendatangi kita atau yang buruk mendatangi kita? Pasti yang baik ya. Dan ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 2023 adalah momentum untuk kita melakukan semua yang sudah kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini dijanjikan bahwa maka Allah sumber damai sejahtera yang tadi kita sudah terima, damai sejahtera yang dari Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan tinggalkan bagi kita, sekarang pribadinya menyertai kita ketika kita melakukan firman-Nya. Jadi saya rangkum, jalani 2023 dengan 6 hal ini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, 2023 kita harus berani tampil, jadi pemimpin, memimpin banyak orang. Karena orang-orang perlu melihat hati yang isinya adalah Kristus Yesus, supaya kita bisa bersinar bagi dunia. Yang ketiga, memiliki keinginan itu tidak salah. Mintalah dan percayalah sudah menerimanya di tahun 2023. Jadi apa yang kita minta, kita percaya 2023 Tuhan akan memberikannya. Tapi jangan lupa duduk terus di kaki Tuhan, dan kita harus terus tuntunan Tuhan itu penting sekali dalam hidup kita. Yang keempat, damai sejahtera Allah adalah milik kita yang harus dipertahankan, dipelihara, dan disyukuri di tahun 2023. Artinya ini Tuhan yang sudah kasih. Kita harus jaga hati kita dan segala kewaspadaan, karena Tuhan sudah kasih damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan mau damai sejahtera kita dicuri oleh si jahat. Yang kelima, hidup hari demi hari di 2023 dengan menghidupi semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita hidupi hari demi hari. Kita renungkan dan kita juga hidupi. Jangan izinkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran pesimistis itu masuk dalam pikiran kita dan direnungkan. Januari 2023 yang keenam adalah momentum untuk kita mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Banyak PR-PR yang udah kita dengar di tahun-tahun sebelumnya, dan itu saatnya kita mengerjakannya. Kita harus mulai bertumbuh begitu pesat di dalam Tuhan. Kita harus begitu rupa mengejar Dia. Kita harus begitu rupa berbuah bagi Dia. Dan janjinya Tuhan, Sang Pemberi Damai Sejahtera, akan menyertai kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu, dan kami mau percaya Engkau sudah memberikan kepada kami yang terbaik. 2023 ini kami mau isi hari demi hari kami dengan sukacita daripada-Mu, dengan damai sejahtera yang Engkau sudah berikan buat kami. Kami mau hidup, kami mau lihat hari-hari kami ada Kristus di dalamnya. Kami akan berkemenangan, kami akan berkelimpahan dalam segala hal, karena untuk itulah Tuhan Engkau datang. Dan kami percaya Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu, seluruh keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan yang ada di marketplace, yang bekerja, yang berusaha, dalam pernikahan, dalam segala hal. Tuhan, biar semua yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang baik-baik itu kami boleh pikirkan terjadi dalam pernikahan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan, yes, kami butuhkan Engkau. Kan kami percaya Engkau menuntun kami sampai kami berbuah berkelimpahan. Kami bersyukur buat setiap proses juga yang akan kami hadapi. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang tahun 2023. Dan kami akan bertumbuh dengan pesat luar biasa, lebih mengasihi Engkau, lebih mati bagi diri kami sendiri, dan hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.